Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Akbar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Islam dan dosen pengajar Pak Imsar MSI. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang namanya teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang namanya teori permintaan. Permintaan adalah suatu keinginan konsumen atau pembeli dalam membeli suatu barang dengan harga yang berbeda dan dalam periode tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan harga tertentu dan dalam pendapatan tertentu serta dalam periode tertentu pula. Selanjutnya ada yang namanya kurva permintaan. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan permintaan yang dituangkan ke dalam suatu gambar agar lebih mudah dalam memahaminya. Ini adalah suatu contoh kurva permintaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang pertama itu faktornya berasal dari harga barang itu sendiri. Jadi, jika suatu barang harganya murah atau menurun, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu meningkat atau mahal, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait atau pengganti. Jadi jika biasanya orang-orang membeli cabai merah untuk bahan masakannya, namun karena sekarang harga cabai merah itu meningkat atau mahal, maka orang-orang lebih memilih cabai hijau karena lebih murah dibandingkan harga cabai merah. Nah, faktor yang ketiga itu berdasarkan tingkat pendapatan per kapita. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi permintaan dia terhadap suatu barang. Contohnya, jika seorang pegawai mendapat kenaikan gaji, maka keinginan dia untuk membeli barang akan meningkat. Nah, yang keempat, ada namanya selera atau kebiasaan. Jadi faktor ini adalah berdasarkan tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Faktor yang kelima, ada yang namanya jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang tersebut. Faktor yang keenam adalah perkiraan harga di masa mendatang. Jadi, jika kita memperkirakan suatu barang akan naik di masa depan, maka akan lebih baik jika kita membelinya sekarang. Dan yang terakhir, ada yang namanya usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Jadi, jika produsen memasarkan produknya kepada para calon konsumen dan para calon konsumen ini tertarik minatnya untuk membeli barang tersebut, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori penawaran. Adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan kepada para calon konsumen atau pembeli dengan berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor pertama itu dari biaya produksi. Jadi tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh kepada kemampuan produksi dan juga harga jual barang. Jadi jika biaya produksi mahal, maka harga barang ditentukan dari biaya produksi tersebut. Selanjutnya faktor yang kedua dari teknologi. Jadi semakin canggih suatu teknologi dalam melakukan produksi suatu barang, maka semakin efisien dan bisa jadi harga barang tersebut bisa makin murah karena teknologi tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah harapan akan harga di masa depan. Jadi jika suatu produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka dia akan mengurangi penawaran dan barang atau jasanya akan ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang dia dapatkan akan berlipat ganda.
Baik, selanjutnya masuk ke dalam pengaruh pergeseran kurva permintaan pada equilibrium. Jadi, apabila kurva permintaan bergeser ke kanan, maka akan terbentuk yang namanya harga keseimbangan yang tinggi. Sebaliknya, jika kurva permintaan bergeser ke kiri, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih rendah. Selanjutnya adalah pengaruh pergeseran kurva penawaran pada equilibrium. Jadi sebenarnya ini kebalikan dari kurva permintaan. Jadi jika kurva permintaan itu kalau dia bergeser ke kanan, maka akan menentukan harga keseimbangan yang tinggi. Jadi sedangkan di penawaran ini, jika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih rendah. Dan sebaliknya, apabila kurva penawaran bergeser ke kiri, maka akan terbentuk yang namanya harga keseimbangan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Sebelum saya menjelaskan tentang titik equilibrium pasar, saya akan menjelaskan apa itu equilibrium pasar. Jadi itu adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Jadi setara dia. Sedangkan titik keseimbangan itu sendiri adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik menentukan keseimbangan pasar. Ada beberapa teknik. Yang pertama itu adalah dengan cara menggunakan tabel. Langsung saja begini contohnya, di mana di sini P adalah harga, QD adalah jumlah permintaan, dan QS adalah jumlah penawaran. Nah, selanjutnya yang kedua, menggunakan teknik keseimbangan dengan kurva. Sebenarnya cara menggunakan kurva ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan tabel. Hanya saja kita mengubah P dan Q-nya ini menjadi kurva. Seperti contoh di samping saya ini, di mana perpotongan antara D atau permintaan dan S atau penawaran yang terbentuk dari garis kurva. Nah, itulah yang merupakan harga keseimbangannya. Baik, cara yang terakhir dalam menghitung keseimbangan pasar adalah menggunakan pendekatan sistematis, di mana rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Di mana QD ini adalah jumlah yang diminta, QS ini adalah jumlah yang ditawarkan, PD adalah harga yang diminta, dan PS adalah harga yang ditawarkan. Contoh sederhana dari cara sistematis untuk menghitung keseimbangan pasar ini adalah, misalkan diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 80 dikurang P, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 8P dikurang 100. Maka tinggal kita masukkan rumus seperti samping ini. Nah, setelah kita masukkan rumusnya di sini, selanjutnya kita masukkan angkanya, yaitu QD adalah 80 dikurang P sama dengan QS. QS-nya di sini adalah 8P dikurang 100. Nah, kita tukar 80 ini ke sebelah kanan dan 8P ini sebelah kiri. Jadinya minus P dikurang 8P sama dengan 100 dikurang 80. Kemudian di bawahnya adalah minus 9P sama dengan minus 180. P sama dengan minus 180 per minus 9 sama dengan 20. Jadi P-nya adalah 20. Nah, setelah kita mengetahui P-nya adalah 20, selanjutnya kita melakukan langkah terakhir, yaitu supaya menemukan jawaban akhir. Jadi Q-nya Q sama dengan 80 dikurang P. Q sama dengan 80 dikurang 20, karena P-nya adalah 20. Jadi hasilnya Q sama dengan 60. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Terima kasih sudah menonton.